Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini kita akan belajar materi kimia kelas 10 semester genap dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adapun yang kita pelajari, ya, nanti kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya dari segi kognitifnya. Dari segi keterampilan, nanti diharapkan peserta didik mampu membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Indikator pencapaian kompetensi pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, yang pertama adalah mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui percobaan. Yang kedua, mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya. Yang ketiga, menjelaskan penyebab kemampuan larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Dan yang keempat, mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, dari gambar ini kita bisa ya, mengapersepsikan bahwa di situ ada gambar orang mencari ikan dengan cara nyetrum. Ya, ketika distrumkan di situ, apakah ikannya mati, tapi orangnya ikut tersetrum atau tidak? Nah, di situ bisa menjadi kita bawa menjadi permasalahan di situ. Yang kedua, ketika hujan, mengapa kita tidak boleh berada di bawah pohon? Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti sehingga kita mampu menjawab hal-hal yang menjadi pertanyaan sehari-hari seperti ini. Kita awali dari hal berikut ini. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan dibedakan menjadi dua, ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di mana larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantar listrik dan larutan non-elektrolit di situ larutan yang tidak dapat menghantar listrik. Nah, di sini ada suatu percobaan. Lampunya menyala di sini. Nah, ini bisa dikatakan uji coba kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan listrik. Ya, dapat diamati dengan melakukan uji elektrolit seperti ini. Ya, dari suatu rangkaian percobaan dihasilkan lampunya menyala terang seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita cek kembali ya apa yang ada hubungannya dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kita lihat berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya, larutan elektrolit juga dibedakan menjadi dua. Ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Nah, untuk elektrolit kuat, nah coba dilihat di sini, gelembungnya sangat banyak di sini, gelembungnya sangat banyak, dan di sini lampunya menyala terang. Itulah ciri-ciri salah satunya yang berhubungan dengan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat tadi menimbulkan gelembung gas yang banyak dan nyala lampunya terang. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena di dalam larutan elektrolit kuat, seluruh molekulnya terurai menjadi ion-ionnya. Artinya terurai sempurna. Jadi kalau terurai sempurna di sini bisa dikatakan nilai alfanya sama dengan 1. Jadi untuk elektrolit kuat di sini terurai sempurna, maka derajat ionisasinya itu sama dengan 1.
Dan di dalam reaksinya ditandai satu arah pada persamaan reaksinya. Di sini reaksinya satu arah ke kanan seperti ini. NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl-. Sehingga dari sini tentunya hantaran listrik yang dihasilkan sangat kuat. Berikutnya tadi ya, penjelasan dari elektrolit kuat lagi. Yang tergolong ke dalam senyawa elektrolit kuat di sini ada asam kuat, ada basa kuat dan garam. Yang tentunya di situ sangat mudah larut dalam air. Nah, asam kuat, nah di sini ada 6 ini. Ada asam nitrat HNO3, ada asam sulfat H2SO4, ada asam klorida HCl, ada asam bromida HBr, ada asam iodida HI dan asam perklorat atau HClO4. Ada 6 ini. Berarti yang selain saya tuliskan di sini itu dinamakan asam lemah. Tentunya ciri-cirinya adalah menghasilkan ion H+, ya. Tentunya di sini menghasilkan ion H+. Asam itu ciri-cirinya menghasilkan ion H+. Basa ciri-cirinya di sini menghasilkan ion OH-. Ya, menghasilkan ion OH-. Ciri-cirinya basa. Di sini basa kuat adalah basa dari golongan 1A dan golongan 2A. Kecuali berelium di situ ya, Be, dikarenakan Be cenderung memiliki sifat amfoter ya di situ, sehingga kekuatan basanya cenderung lemah. 1A di sini ada Li, Na, K, Rb dan Cs. Ya, semuanya di sini adalah basa kuat, dan juga Mg, Ca, Sr dan Ba dari golongan 2A ini juga disebut basa kuat. Jadi asam menghasilkan ion H+, basa OH-. Dan garam. Garam ini jika diuraikan itu akan menghasilkan ion positif dan ion negatif, tapi tidak memiliki atau tanpa adanya H+ dan OH-. Itu tanda-tandanya dia bersifat garam. Ya. Jadi misalkan NaCl menjadi Na+ Cl-. Menghasilkan muatan positif dan muatan negatif, tapi tidak ada H+ dan OH-. Ya. Dikarenakan garam ini memang hasil reaksi dari asam ditambah basa, menghasilkan garam plus air. Ada KNO3, jika diuraikan menjadi K+ plus NO3- dan seterusnya. Jadi semua yang tergolong asam kuat, basa kuat dan garam itu masuk ke dalam elektrolit kuat. Untuk elektrolit lemah, nah, di sini gelembungnya sedikit. Ya, gelembungnya sedikit. Ya, jadi gelembungnya sedikit. Sedikit gelembung. Nah, dan hati-hati dilihat di sini nyala lampunya. Ya, bisa padam atau tidak menyala. Ya, bisa padam atau tidak menyala. Bisa juga redup. Nah, bisa juga redup. Nah, tapi ciri utamanya di sini adalah gelembung gasnya. Ya, jadi walaupun lampunya tidak menyala, tetapi ada gelembung di sini masih bisa dikatakan sebagai elektrolit lemah. Apalagi di sini menyala redup, ya, otomatis di sini juga gelembungnya sedikit, bisa digolongkan ke dalam senyawa elektrolit lemah. Berikutnya, ya, untuk larutan elektrolit lemah, jika muncul gelembung gas sedikit dan nyala lampu yang redup atau mati, berarti daya hantar listrik tersebut lemah. Maka dikatakan elektrolit lemah, seperti penjelasan saya sebelumnya tadi. Nah, mengapa hal itu terjadi? Dikarenakan pada larutan elektrolit lemah, ya, pada larutan elektrolit lemah ini, sebagian molekulnya terurai menjadi ion-ion, berarti tidak terurai sempurna, ya, hanya sebagian yang terurai. Sehingga di sini dikatakan, bisa dikatakan berarti alfanya nanti itu bisa lebih dari 0, tapi dia kurang dari 1. Ya. Derajat ionisasinya lebih dari 0, kurang dari 1. Karena dia tetap terurai, tetapi hanya sebagian. Dan ditandai di dalam reaksinya, ya, ini arah panahnya di situ kanan dan kiri, ya.
Karena pasti ada sebagian yang kembali, ada sebagian yang terurai. Hanya sebagian yang terurai. Itu ciri-ciri dari elektrolit lemah. Yang tergolong elektrolit lemah adalah basa lemah dan asam lemah, yang tentunya di dalam air di situ sedikit sukar larut, ya, sukar larut karena tidak semudah elektrolit kuat tadi yang sangat mudah larut. Nah, yang tergolong elektrolit lemah adalah asam lemah dan basa lemah. Inilah asam lemah dan basa lemah. Ini hanya sebagian ya, sebagian saya kasih contoh sebagian saja. Intinya kalau mau mengingat di situ yang elektrolit kuat tadi kan asam kuat. Asam kuat ada 6, berarti selain asam kuat di situ semuanya adalah asam lemah. Selain basa kuat yang sudah saya sebutkan di sebelumnya tadi, berarti di situ basa lemah. Di sini ada Na4OH, ada AlOH 3 kali, ada ZnOH 3 kali, dan seterusnya. Ya, selain dari golongan 1A dan 2A seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya. Dan bukan garam ya, garam semuanya adalah elektrolit kuat ya. Jadi garam tidak ada yang elektrolit lemah. Jadi yang tergolong hanya asam lemah dan basa lemah. Berikutnya untuk larutan non elektrolit. Ya, untuk larutan non elektrolit di sini dipastikan tidak ada gelembung ya. Jadi tidak ada gelembung yang bertebaran seperti tadi ya. Jadi tidak ada gelembung. Tidak ada gelembung, dan juga lampunya di sini tidak menyala ya. Di sini lampunya tidak menyala ya, lampunya padam sudah pasti. Ya, jadi kalau elektrolit lemah tadi lampunya bisa padam tapi masih ada gelembung. Tetapi untuk larutan non elektrolit selain lampunya tidak menyala juga tidak ada gelembung gas akibat reaksi. Sehingga di sini tidak ada reaksi yang terjadi. Larutan elektrolit. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa gelembung gasnya tidak muncul dan lampu tidak menyala. Ya. Pada larutan non elektrolit, molekulnya tidak terurai. Ya, berarti tidak terionisasi. Berarti alfanya sama dengan 0. Ya. Jadi kalau elektrolit kuat 1, kalau elektrolit lemah lebih dari 0 kurang dari 1, dan non elektrolit nilai alfanya sama dengan 0. Senyawa yang tergolong non elektrolit di sini ada gula, ada urea, ada alkohol, dan di situ ada air murni ya. Untuk gula ya, di sini tidak bisa terurai kan dia C6 ya, C6 H12O6. Atau di sini ciri-cirinya mengandung senyawa hidrokarbon atau C dan H ya. Kalau ada unsur C dan H itu dipastikan dia non elektrolit kecuali tadi CH3COH ya, kecuali asam lemah tadi. Ada C, ada H, ada urea di situ, ada alkohol. Alkohol di sini C2O5, C2H5OH, sorry. Ya, C2H5OH. Di sini adalah alkohol ya. Di sini untuk ureanya ada CO ya, ureanya NH2 2 kali ya, ini adalah rumus urea. Untuk selanjutnya, nah di sini bisa dirangkum dari data pengamatan bahwa untuk elektrolit di situ ada yang terbentuk dari jenis ikatan ionik, ada juga ikatan kovalen polar. Ionik di sini dari garam ya. Jadi kalau ionik ini dipastikan elektrolitnya elektrolit kuat. Ya, dipastikan di situ dia bisa mengantarkan listrik selain berupa larutan, berupa lelehan dia sudah bisa mengantar listrik untuk garam ini, ikatan ionik. Lampunya menyala terang, gelembung gasnya banyak ya. Maka ini kecenderungannya adalah elektrolit kuat. Untuk kovalen polar di sini, kovalen polar di sini sebagian memang ada yang elektrolit kuat, tapi sebagian juga ada yang elektrolit lemah. Di sini saya contohkan asam cuka, ya ini tergolong elektrolit lemah. Lampu yang terjadi akibat reaksinya bisa tidak menyala, bisa juga redup dan timbul gelembung gas. Sedangkan untuk
Kovalen nonpolar. Nah, kovalen nonpolar ini dipastikan dia non elektrolit. Lampunya tidak menyala dan tidak timbul gelembung gas. Perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Yang pertama ada elektrolit dan non elektrolit. Dipastikan yang pertama elektrolit dapat menghantarkan listrik, sedangkan non elektrolit tidak bisa menghantarkan listrik. Elektrolit terjadi proses ionisasi, ya, terurai menjadi ion-ionnya. Elektrolit kuat terurai sempurna, elektrolit lemah terurai sebagian, sedangkan non elektrolit tidak terjadi proses ionisasi. Untuk elektrolit, lampu dapat menyala terang atau redup, bahkan sebenarnya ada yang tidak menyala, tapi di situ ciri utamanya adalah timbul gelembung gas. Sedangkan untuk non elektrolit, lampu tidak menyala dan juga tidak ada gelembung gas. Oke, ini rangkuman dari semua yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk elektrolit kuat itu terionisasi sempurna, alfanya sama dengan 1, menghantarkan arus listrik, lampu menyala terang, di situ gelembungnya banyak. Contohnya bisa garam, ini ikatan ion, ada kovalen, polar berupa HCl, NaOH, H2SO4, dan reaksi ionisasinya satu arah, terurai sempurna. Sedangkan untuk elektrolit lemah, terurai sebagian, di sini alfanya lebih dari 0, kurang dari 1, mengantarkan arus listrik, nyala lampunya bisa tidak menyala atau redup, tapi di situ ada gelembung gasnya. Contohnya bisa asam cuka, CH3COH, ada amonium hidroksida, ada asam sianida, dan seterusnya. Dan reaksinya di sini dua arah, reaksi bolak-balik, CH3COH 2 arah menjadi H++ CH3CO- dan seterusnya. Untuk larutan non elektrolit, ya, untuk larutan non elektrolit seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa lampu tidak menyala dan juga tidak ada gelembung gas. Nah, di sini coba diperhatikan daya hantar senyawa ion dan kovalen yang ada pada larutan elektrolit dan non elektrolit di sini. Senyawa ion, nah, itu kan terjadi antara logam dan non logam. Itu materi jauh sebelumnya ketika kita belajar ikatan kimia. Itu pasti akan membentuk kovalen, di situ akan membentuk untuk ion itu membentuk elektrolit kuat, ya, elektrolit kuat. Kalau kovalen polar di sini bisa elektrolit kuat, bisa juga elektrolit lemah, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Daya antar listrik senyawa ion, contohnya NaCl, ya, di dalam air terurai menjadi Na+ plus Cl-, di situ. Daya antar listrik senyawa kovalen CH3COH, di sini contohnya yang elektrolit lemah, ya, terurai sebagian menjadi CH3CO- dan H+. Nah, jika kalian menjumpai sama-sama elektrolit kuatnya, terus bagaimana cara menentukan kekuatannya? Itu bisa dilihat dari molaritasnya atau konsentrasinya. Semakin tinggi konsentrasinya, maka daya hantar listriknya akan semakin kuat juga. Di situ, ya. Jadi H2SO4 2 molar lebih pekat, maka daya hantar listriknya lebih kuat daripada larutan asam sulfat yang konsentrasinya 1 molar. Oke. Ini contoh soal sekarang, ya. Kita belajar menyelesaikan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di antara larutan berikut, manakah yang menimbulkan nyala lampu paling terang jika diperiksa dengan alat penguji hantaran listrik? CH3COH di sini adalah asam lemah. Di sini asam lemah. N64OH di sini adalah basa lemah. Basa lemah. Ini urea, ya. Yang C ini urea, ini non elektrolit. Nah, maka dipastikan yang daya antar listriknya paling kuat di situ adalah HCl karena dia tergolong elektrolit kuat. Ya, dia senyawa kovalen polar
yang tergolong elektrolit kuat, terurai sempurna menjadi H+ dan Cl-. Untuk C25OH ini kan etanol ya atau alkohol, di situ non elektrolit. Untuk soal selanjutnya, pernyataan yang benar tentang elektrolit. Nah, di situ pasti ini zat-zat yang jika dilarutkan dengan air akan terurai menjadi ion negatif dan ion positif. Ya, sudah pasti di sini yang A. Yang B salahnya di sini akan terurai menjadi molekul-molekulnya. Zat terurai menjadi molekul. Nah, ini yang salah. Ya, untuk antaran listrik itu terurai menjadi ion-ionnya. Yang C, zat yang dilarutkan dalam air tidak akan terurai. Ya, berarti dia non elektrolit kalau tidak terurai. Yang D, zat-zat yang jika dilarutkan dalam air tidak akan terurai menjadi ion-ion. Itu juga non elektrolit. Yang E, zat-zat yang dilarutkan dalam air akan terurai menjadi gas. Nah, tidak mungkin di situ. Kalau terurai menjadi gas berarti tidak menghantarkan listrik. Maka yang paling tepat di sini adalah yang A, yaitu elektrolit adalah zat-zat yang jika dilarutkan dengan air akan terurai menjadi ion negatif dan ion positif. Latihan soal berikutnya. Menghantarkan listrik paling baik. Nah, urea tadi dijelaskan non ya, walaupun konsentrasinya tinggi tetap di situ non elektrolit. Cuka, asam cuka itu elektrolit lemah ya. Di sini asam lemah. Cuka bawahnya juga asam lemah juga. Nah, di sini ada H2SO4. Sama-sama H2SO4. Seperti yang saya jelaskan di slide terakhir tadi bahwa semakin besar konsentrasi suatu larutan elektrolit kuat, maka daya hantar listriknya juga akan semakin kuat. Jadi 1 molar lebih besar daripada 0,1, maka daya hantar yang 1 molar ini akan lebih kuat daripada yang 0,1 molar. Berikutnya. Di situ ada beberapa senyawa, ada NaCl, ada HCl, ada CH3COH, ada NaOH, dan C25OH. Pertanyaannya adalah senyawa kovalen, hati-hati di sini ya. Senyawa kovalen yang dapat menghantarkan listrik. NaCl memang menghantarkan listrik yang sangat kuat, tapi dia ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion antara Na+ unsur logam dan Cl- non logam. Memang terbentuk elektrolit kuat, tapi ikatan yang terjadi adalah ikatan ion. HCl ini elektrolit kuat juga. Ya, ikatannya adalah ikatan kovalen. Berarti sesuai ya yang ditanyakan HCl. CH3COH ini kovalen juga. Ya, kovalen. Ya, tapi elektrolitnya lemah. Tapi yang ditanyakan kan tidak kuat dan lemahnya, tetapi menghantarkan listrik. Jika menghantarkan listrik itu kan sudah pasti elektrolit, bisa kuat, bisa juga lemah. Nah, ini juga memungkinkan. Nah, 2 dan 3. Yang keempat ini NaOH, ini memang ada ikatan kovalennya. Ya, ada ikatan kovalen yang terjadi di situ yang menyebabkan dia elektrolit kuat, tapi ada juga ikatan ionnya antara Na dengan O. Ya, Na logam, O non logam, sehingga ada ikatan ion yang terjadi di dalamnya sehingga tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan. C25OH di situ ada memang ikatan kovalen yang terbentuk ya, tapi kovalennya di situ kovalen non polar, bukan kovalen polar, sehingga yang terbentuk adalah senyawa non elektrolit. Berarti yang sesuai yang mengantar listrik di situ adalah HCl dan CH3COH, di mana HCl elektrolit kuat dan CH3COH adalah elektrolit lemah. Selanjutnya, di sini soal terakhir untuk latihan soal kali ini, yaitu larutan H2SO4 dapat mengantarkan listrik karena H2SO4 itu bisa mengantarkan listrik karena dia akan terurai menjadi ion-ionnya. Semua senyawa kimia yang bersifat elektrolit, apalagi elektrolit kuat, tentu akan terurai menjadi ion-ionnya. Dan karena dia elektrolit kuat, maka terionisasinya sempurna. Di sini berarti yang paling tepat adalah yang A. Itu H2SO4 dapat terionisasi sempurna dan terurai menjadi ion-ionnya. Terima kasih ya, atas waktunya bisa meluangkan untuk menyaksikan video kali ini. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan di subscribe, like, dan share.
Bisa juga komen di sini apabila ingin ada video selanjutnya dan materi selanjutnya, bisa request di kolom komentar. Mungkin ada materi kimia yang belum bisa dipahami, bisa request materi yang akan diberikan di kolom komentar. Bisa juga materi matematika, materi untuk pelajaran fisika, biologi, dan semua pelajaran bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk latihan soal, apabila inginnya lebih banyak lagi, saksikan video berikutnya, khusus latihan soal materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.